Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, ada saudagar kaya yang baik hati dan suka menolong. Namun Allah hendak mengujinya, yaitu dengan cara membuatnya miskin. Hanya dalam kurun waktu seminggu, semua usahanya menjadi bangkrut. Seluruh kekayaannya terpaksa ia jual demi menutupi hutang-hutangnya. Kini si saudagar tak punya uang sepeser pun. Yang tersisa hanya rumah besar tempat yang ia tinggali. Meski demikian, ia tidak patah semangat. Ia akan mencoba berusaha dari awal. Akan tetapi ia bingung karena ia sama sekali tidak punya modal. Akhirnya terbesit niatan untuk menjual rumah satu-satunya. Karena rumahnya cukup besar, tentu saja memiliki nilai yang tinggi. Nanti uang hasil penjualan rumahnya akan ia gunakan sebagai modal usaha, selebihnya untuk membeli rumah kecil-kecilan. Namun harapannya tidak sesuai kenyataan. Rumahnya tak kunjung laku dijual. Hal ini membuatnya semakin bertambah pusing. Kemudian ia teringat akan sahabatnya, yaitu Abu Nawas. Barangkali dia bisa membantuku, pikirnya dalam hati. Maka pergilah ia menemui Abu Nawas di rumahnya. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau menolongku?" pinta si saudagar. Mendapati sahabatnya dalam kesedihan, Abu Nawas pun merasa tak tega. "Tentu saja kawan, apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin menjual rumahku Abu Nawas, namun sampai saat ini belum laku," jawabnya. "Oh itu, mungkin harga yang kau minta terlalu tinggi, jadinya orang-orang enggan menawarnya," ujar Abu Nawas. "Tidak kok Abu Nawas, tadinya aku mematok harga 100 dinar. Itu sudah terbilang cukup murah. Tapi karena belum laku juga, aku menurunkan harganya menjadi 50 dinar. Namun masih saja belum ada yang mau membelinya," balas saudagar itu. Abu Nawas tertegun mendengarnya dan hampir tak percaya. "Kau menjual rumah semurah itu? Apa tidak sayang?" tanya Abu Nawas. "Mau gimana lagi? Aku butuh uang untuk modal usaha," jawab si saudagar. "Ya sudah, begini saja. Aku akan membantumu menjualkannya. Tapi kau harus percaya padaku. Apapun cara yang akan aku lakukan, kau ikuti saja. Insya Allah akan laku lebih dari 100 dinar, tutur Abu Nawas. Si saudagar itu pun menurut. Keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke pasar beserta si saudagar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berkata, "Pengumuman, aku akan menjual rumah saudagar kawanku ini. Harganya cuma 2 dinar. Mendengar pengumuman tersebut, orang-orang pun terkejut, apalagi saudagar kawannya itu. "Gila Abu Nawas, rumahku hanya dihargai 2 dinar, batinnya dalam hati. Sebenarnya ia hendak menolak, tapi ia teringat akan pesan Abu Nawas agar tetap mengikuti saja apa katanya. Kemudian ratusan orang berkerumun mengerubungi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau serius dengan ucapanmu?" tanya mereka memastikan. "Iya, tentu saja. Kalau tak percaya, tanya saja pada pemiliknya." Kawannya itu pun mengangguk sebagai tanda setuju. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia membelinya," kata salah satu dari mereka. "Abu Nawas, jual saja padaku. Aku akan menaikkan harga menjadi 5 dinar, sahut lainnya. "Aku saja Abu Nawas, aku berani bayar 10 dinar, timpal lainnya tak mau kalah. Mereka pun akhirnya berlomba-lomba menaikkan harganya demi mendapatkan rumah itu. Karena suasana semakin tidak kondusif, Abu Nawas berusaha menenangkan. Sudah, aku sedang tidak melelang rumah, jadi tidak ada yang namanya perang harga. Biar adil, begini saja.
aku akan tetap menjualnya seharga 2 dinar. Dan masing-masing kalian akan mendapatkan kupon yang berisi nomor undian. Nanti seminggu kemudian aku akan mengumumkan nomor berapa yang berhak mendapatkan rumah kawanku ini. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, orang-orang pun setuju. Ada yang membeli 2 kupon, ada pula yang membeli sampai 10. Kabar tentang penjualan rumah kawan Abu Nawas akhirnya menyebar ke seluruh pelosok negeri, sehingga ribuan orang ikut berebutan membeli kupon agar mendapatkan rumah. Singkat cerita, seminggu pun berlalu. Uang yang didapatkan dari kupon-kupon tersebut berhasil meraup sampai 500 dinar, jumlah yang sangat besar, melebihi harga rumahnya. Lalu di tengah alun-alun, Abu Nawas mengumumkan nomor kupon undian yang beruntung mendapatkan rumah saudagar kawan Abu Nawas. Walhasil berkat kecerdikan Abu Nawas, si saudagar kembali menjadi kaya. Dan usahanya yang dimulai dari awal semakin hari semakin berkembang pesat. Hingga akhirnya ia menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Terima kasih Abu Nawas, berkat bantuanmu aku bisa kembali seperti ini, ucap kawannya bahagia. Kemudian sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan hadiah sejumlah uang yang banyak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sufi yang terkenal akan sifat bijaknya. Setiap kali ia memutuskan suatu masalah, selalu dipikirkannya matang-matang. Bahkan untuk berbicara pun ia senantiasa berhati-hati. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat sakit hati lawan bicaranya. Sang sufi ini kurang setuju dengan cara pikir Abu Nawas ketika menyelesaikan permasalahan. Ia menganggap apa yang dilakukan Abu Nawas meskipun tujuannya baik, tapi ada saja pihak yang tersakiti hatinya. Dan ini sangat berlawanan dengan cara pikir sang sufi. Suatu hari, Baginda Raja mendengar tentang sosok sang sufi yang bijak ini. Beliau sangat tertarik dan ingin mengangkatnya sebagai penasehat istana. Maka diajaklah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja menemui sufi tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah sang sufi. Saat itu hujan turun begitu derasnya, sehingga suasana terasa dingin. Lalu sang sufi mengajak tamu-tamunya duduk di sebelah api unggun di dalam rumahnya untuk menghangatkan badan. Di hadapan sang sufi, Baginda Raja meminta petuah tentang bagaimana seharusnya sikap seorang raja. Lalu sang sufi memberi beberapa nasihat. Meskipun Paduka adalah raja yang adil, tapi Paduka juga harus menjaga lisan saat bertutur kata. Kalau Paduka hendak membicarakan sesuatu, pakai dahulu otak Paduka, pikirkan dengan matang. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar, kata sang sufi menuturkan. Mendengar itu, Baginda Raja sangat terkesan dengan pribadi sang sufi yang selalu berhati-hati di setiap tindak lakunya. Di sela-sela obrolannya yang serius, tiba-tiba Abu Nawas berceletuk. Tuan Sufi, aku ingin mengatakan sesuatu, bolehkah? Sesaat sang sufi menatap tajam ke arah Abu Nawas. Pasti dia akan berkata yang menjebak saya, tapi aku sudah siapkan jawaban. Justru ini saat yang tepat untuk menasehatinya, pikir sang sufi. Kalau menyangkut kebenaran, silahkan katakan saja. Jangan gunakan lisan untuk berkata yang tidak ada gunanya. Dan sebelum kau berkata, berhati-hatilah. Gunakan kalimat yang benar dan baik, agar lawan bicaramu tidak sampai sakit hati, kata sang sufi menasehati. Tentu saja Tuan, ini menyangkut suatu kebenaran, ujar Abu Nawas. Bagus, silahkan, apa yang ingin kau katakan, ucap sang sufi. Aku melihat ada benda berwarna merah mendekati baju Tuan, kata Abu Nawas memberitahu. Benda warna merah, maksudnya? Tanya sang sufi. Benda warna merah yang apabila dipegang sangat panas, jawab Abu Nawas. Benda apa itu? Tanya sang sufi kembali.
Sepertinya sepercik api unggun mulai membakar jubah Tuan, jawab Abu Nawas. Seketika itu sang sufi melihat jubah yang sebagian sudah hangus terbakar. "Kenapa kamu tidak segera beritahu? Jangan berkata bertele-tele seperti itu," kata sang sufi merasa geram. "Loh, ini kan sesuai dengan nasihat Tuan. Aku harus berpikir dulu sebelum mengatakannya. Aku tak ingin Tuan sampai sakit hati mendengarnya," balas Abu Nawas cengengesan. Sang sufi segera melepaskan jubahnya dan memadamkan api yang menempel. Sementara Baginda Raja spontan tertawa melihat tingkah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di hadapan orang banyak. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kelimpungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur orang tersebut. "Iya, saya setuju. Itu ide yang bagus," timpal yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kau bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat ada yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, pasti mereka akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. "Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya diadakan?" tanya Abu Nawas. "Besok siang Abu Nawas, jangan sampai tidak datang ya," balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengarkan pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan naik ke atas mimbar. "Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit," ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja kami tidak tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku." Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. "Kenapa kau bersikap seperti itu Abu Nawas?" tanya mereka. "Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato?" ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas untuk kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari berikutnya acara seminar pun diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia memulai berpidato. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" tanya Abu Nawas. "Iya, kami tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan aku katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuman buang-buang waktu saja," ujar Abu Nawas.
Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, keluh mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab, kami tidak tahu. Kelompok yang kedua menjawab, iya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kelimpungan." Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. "Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju," sahut mereka. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. "Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali," ucap Abu Nawas. Di hari berikutnya, para hadirin telah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. "Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan?" Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini sesuai rencana. Sebagian kelompok menjawab, "Iya, kami tahu." Dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka mengira telah berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas jadi kelimpungan. Ia bahkan malah tertawa. "Baiklah kalau begitu, kalian yang sudah mengetahui apa yang akan saya katakan agar memberitahu kepada yang belum tahu," ucap Abu Nawas. Ia pun kemudian langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana mempermalukan Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang sering berselisih dengan Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. "Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kau katakan?" tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, "Yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi kalian tiba-tiba memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang diminta kalian adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukan aku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan-kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan," kata Abu Nawas menasehati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Tersebutlah kisah 5 bersaudara membuka warung makan khas daerahnya. Uniknya, mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat nan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan bergema seantero negeri Baghdad. Suatu hari, datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa bak seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah, pembeli adalah raja, di mana keramah tamahan dan keagungan adalah segala-galanya. Para pelayan ini membungkukkan badan mereka, mencium tangan pembeli, lalu mengantarkan ke tempat duduknya.
Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Hewan peliharaan, pengemis, dan serangga diawasi dengan seksama. Jangan sampai mendekati pembeli yang sedang khidmat menyantap makanan. Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum ramah dan anggukan kepala. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu tidak jadi masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan lezatnya diperlakukan penuh keagungan. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali? Harganya 100 kali lipat dari harga biasa. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu, karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa, mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di tempat ini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. "Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. "Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sih ramah. Kami diperlakukan bak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat Abu Nawas," jawab mereka. "Loh, kalian tidak lihat dulu daftar harga makanannya," balas Abu Nawas. "Tidak ada daftar harganya Abu Nawas," ujar mereka dengan kesal. "Ini tidak boleh dibiarkan. Aku akan memberi pelajaran," pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini pada cengengesan ketika tangan mereka dicium pelayan cantik dan diperlakukan bagi seorang raja yang berkuasa mutlak. "Sungguh hebat," puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini?" "Mereka kesini untuk makan, tuan," jawab salah satu pelayan. "Apa mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang?" tanya si pemilik warung. "Tidak, tuan. Mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan kembali. "Makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung. "1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama," jawab si pelayan. Si pemilik toko menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat, warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali, ada seseorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraan selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata,
"Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di negara Baghdad, sekitar abad ke-8, hidup seorang lelaki yang alim dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia bernama Wahab bin Amir. Ia adalah kerabat dekat dengan Sultan, serta menduduki posisi yang disegani di istana. Namun, pada saat itu merupakan masa-masa sulit bagi orang-orang yang jujur. Pasalnya, di lingkup istana banyak pejabat yang korupsi. Apabila ada pejabat jujur yang menentang kejahatan mereka, maka akan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Wahab sendiri adalah lelaki alim dan merupakan pejabat yang jujur. Sebab itulah hidupnya berada dalam bahaya. Karena khawatir dengan keselamatan hidupnya, pada suatu malam dia pergi mengunjungi guru spiritualnya yang bernama Imam Hazim untuk meminta petunjuk. Setelah menemui gurunya, sang guru hanya memberi satu jawaban, yaitu huruf hijaiyah, jim. Lalu oleh Wahab dimaknainya dengan kata junun, bila diartikan adalah gila. Jadi pergilah ia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, serta posisi terhormat yang dimilikinya. Dia memulai hidup berpura-pura sebagai orang gila. Ketidakwarasannya yang tiba-tiba membuat banyak orang bersimpati kepadanya. Tapi dengan cara inilah ia dapat melindunginya dari kejahatan kaum penguasa. Melalui penyamarannya sebagai orang bodoh, ia seringkali membantu memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh rakyat jelata. Dan di saat yang sama, ia juga memberi mereka pelajaran spiritual dan moral tentang kehidupan. Oleh sebab itulah, masyarakat mulai menjuluki dia dengan sebutan Bahlul, yang artinya adalah si bodoh yang bijak. Ada beberapa kisah tentang Bahlul yang jenaka dan penuh hikmah. Di antaranya adalah saat ia duduk termenung di sebuah makam. Pada suatu ketika, di tengah perjalanan, Khalifah Harun al-Rasyid bertemu dengan Bahlul. Bahlul yang dianggap gila itu kebetulan sedang duduk merenung di atas kuburan. Sang khalifah pun mendekat dan mengawali pembicaraan dengan nada sedikit mengejek. "Hai Bahlul, hai orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Seketika itu Bahlul langsung berlari dan naik ke atas pohon. Ia pun lalu berteriak dengan suara lantang, "Hai Harun, hai orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Kemudian khalifah pun mendekatinya ke bawah pohon sembari masih menaiki kudanya. "Hai Bahlul, aku yang gila atau kau yang gila?" tanya khalifah. "Kamu yang gila," jawab Bahlul dengan sedikit membentak. "Bagaimana bisa? Bukankah kamu itu yang gila? Tidur di kuburan dan perilakumu seperti orang yang tidak waras," balas sang khalifah. "Justru itu, kamu yang gila.
kamu membangun istana dengan megah dan mewah, lalu kamu tinggal di dalamnya. Padahal semuanya itu akan sirna dan tidak akan kau bawa mati. Sementara aku tinggal di kuburan dan membangun kuburanku di sini, karena aku mempersiapkan untuk kehidupanku di akhirat kelak, ujar Bahlul. Mendengar hal itu, Khalifah Harun al-Rasyid langsung menangis. Hatinya langsung bergetar begitu kencang. Ia menangis hingga air matanya membasahi seluruh jenggotnya. Lalu ia berkata kepada Bahlul, "Demi Allah, engkau benar wahai Bahlul. Tambahkan nasihatmu untukku, maka aku akan penuhi permintaanmu," pinta sang khalifah. "Aku mempunyai 3 permintaan. Jika engkau bisa mematuhinya, maka aku akan sangat berterima kasih padamu," kata Bahlul kepada sang khalifah. "Sebutkanlah, apa permintaanmu?" tanya sang khalifah. "Pertama, tambahkanlah umurku," kata Bahlul. "Aku tak mungkin mampu memenuhinya karena itu bukan kewenanganku," jawab khalifah. "Baiklah, kalau begitu jaga diriku dari malaikat maut," pinta Bahlul kepada khalifah. "Itu juga tak mungkin bisa saya penuhi karena itu bukan kuasaku," jawab sang khalifah. Lalu Bahlul menyampaikan permintaan yang ketiga. "Aku minta masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkanlah aku dari api neraka," pinta Bahlul kepada khalifah. "Aku tidak mungkin bisa memenuhi permintaanmu itu," kata sang khalifah. "Kalau kau tak mampu melakukan itu, maka aku tidak memerlukan apapun dari dirimu. Pergilah dari hadapanku. Hai Harun, ketahuilah, kamu itu bukan raja, tapi hanya seorang hamba," ucap Bahlul mengingatkan. Kemudian sang khalifah pergi meninggalkan Bahlul dengan perasaan sedih yang amat mendalam. Di waktu yang lain, pernah sang khalifah sedang berkuda di padang pasir dengan didampingi rombongan kerajaan. Dari kejauhan sang khalifah melihat Bahlul tengah bermain membuat istana dari pasir. Karena penasaran, sang khalifah segera menghampirinya. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang khalifah. "Aku sedang membuat istana dari pasir," jawab Bahlul. "Betulkah? Saya ingin membeli satu. Berapa harganya?" tanya sang khalifah. Biasanya Bahlul menjual hanya dengan harga 1 dinar kepada para pedagang yang sedang melintas. Dari hasil uang penjualannya, lalu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi Raja Harun al-Rasyid adalah khalifah yang kaya raya. Dia memiliki harta yang tak terhitung. Oleh sebab itulah Bahlul meminta harga yang layak untuk seorang raja. "Untuk kamu harganya 100 dinar dan uangnya akan saya bagikan kepada orang-orang miskin," kata Bahlul menjelaskan. "100 dinar itu terlalu mahal Bahlul," ujar sang khalifah. "Itu kan terserah saya, kamu mau membelinya atau tidak," balas Bahlul. Karena tidak tertarik, sang khalifah pun lalu pergi meninggalkan Bahlul. Pada malam harinya, sang khalifah bermimpi. Dia dibawa oleh malaikat ke surga dan ditunjukkan istana-istana megah yang keindahannya tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sang khalifah pun merasa takjub dan tak henti-hentinya berdecak kagum. "Untuk siapa istana-istana ini?" tanya sang khalifah kepada malaikat. "Ini adalah istana yang dibangun oleh Bahlul dan dibeli oleh pedagang yang lewat," jawab sang malaikat menjelaskan. Seketika sang khalifah terbangun dari mimpinya. Ia tak bisa kembali memejamkan matanya. Ia terus merenungi dan menyesali kenapa tadi siang tidak membeli istana yang dibuat oleh Bahlul. Setelah waktu menjelang pagi, sang khalifah segera meninggalkan istana untuk mencari keberadaan Bahlul.
Ia pergi menuju padang pasir di mana Bahlul biasa berjualan. Akhirnya, sang khalifah pun berhasil menemukan Bahlul. Ia terlihat sedang duduk sendirian membuat istana pasir. Lalu sang khalifah turun dari kudanya, dan dengan suara yang sangat bijaksana, dia berkata kepada Bahlul, "Wahai Bahlul, aku akan membeli istana yang kamu tawarkan padaku kemarin," ujar Khalifah Harun al-Rasyid. "Harganya sudah naik, sekarang menjadi 1 juta dinar, dan itu harus dibayar tunai," kata Bahlul. Sang khalifah pun terkejut mendengarnya. 1 juta dinar? Baru kemarin kamu bilang itu 100 dinar, protes sang khalifah. "Ya, itu kemarin, tapi sekarang sudah beda lagi. Karena istana yang kemarin sudah dibawa para malaikat ke surga. Aku diberitahu oleh para malaikat untuk membagikan semua emasmu di antara orang-orang miskin di negeri ini," kata Bahlul menjelaskan. Sang khalifah merasa menyesal di dalam hatinya. Dia telah melewatkan kesempatan emas untuk membeli istana di surga. Dan sekarang harga yang diminta adalah 1 juta dinar. Harga yang sangat begitu tinggi. Akhirnya sang khalifah pergi dengan harapan hampa. Ia berjalan pulang dengan tertunduk lesu. Beberapa hari kemudian, istri sang khalifah yang bernama Zubaidah tengah berjalan-jalan di tepian sungai bersama para pelayannya. Ternyata di situ juga ada Bahlul sedang bermain membuat taman di tepi sungai, seperti layaknya anak kecil. Karena merasa kasihan, sang permaisuri menghampiri Bahlul. "Wahai Bahlul, apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang permaisuri. "Saya sedang membuat taman," jawab Bahlul. "Tamannya indah sekali, aku ingin membelinya," ujar sang permaisuri. "Oh, silahkan, harganya 100 dinar," tutur Bahlul. Sang permaisuri lantas memberikan uang 100 dinar kepada Bahlul. Sebenarnya tujuan sang permaisuri hanyalah ingin menolong Bahlul dengan cara memberikannya dia uang. "Wahai permaisuri, Anda tidak ingin minta tanda terima?" tanya Bahlul. "Tulislah dan bawalah," jawab sang permaisuri lalu pergi meninggalkan Bahlul. Setelah mendapatkan uang 100 dinar dari Zubaidah, Bahlul bagikan semuanya kepada para fakir miskin. Ketika pada malam harinya, sang permaisuri Zubaidah bermimpi melihat sebuah taman besar yang indah. Bahkan keindahannya tidak pernah ia lihat sebelumnya. Istana-istana megah yang terbuat dari permata berwarna-warni berdiri kokoh di samping taman, seakan menambah keindahannya. Kemudian datang sosok malaikat dan memberikan tanda terima yang ditulis dengan tinta emas. "Inilah taman yang telah kau beli dari Bahlul," kata sang malaikat menjelaskan. Sang permaisuri pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ketika esok paginya, sang permaisuri menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid. Sang permaisuri terlihat begitu sangat bahagia. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sang khalifah memerintahkan beberapa pengawal untuk membawa Bahlul ke istana. Singkat cerita, datanglah Bahlul menghadap sang khalifah. "Wahai Bahlul, aku juga ingin membeli tamanmu seharga 100 dinar, seperti yang kau jual kepada istriku," pinta sang khalifah. Mendengar hal itu, Bahlul justru tertawa terbahak-bahak dengan permintaan sang khalifah. "Istrimu membelinya tanpa melihat, tapi kau telah mendengar dan sangat ingin membelinya. Dengan sangat menyesal, aku tak akan menjualnya kepadamu," kata Bahlul sambil tertawa. Untuk kedua kalinya, sang khalifah Harun al-Rasyid tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari Bahlul. Dari kisah tersebut, ketika Zubaidah membeli taman buatan Bahlul, dia semata-mata hanya ingin membantu Bahlul.
tanpa mengetahui bahwa taman yang ia beli kelak akan menjadi taman surga baginya. Karena uang yang diberikan kepada Bahlul selalu dibagikan kepada para fakir miskin tanpa tersisa sedikit pun. Tapi berbeda dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Dia ingin membeli taman buatan Bahlul karena sudah tahu manfaat yang akan ia dapatkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia lolos dari jebakanku, gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya, Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli 1 botol dan memasukkannya ke dalam karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikan di bawah semak-semak. Setelah itu, Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya dengan ekspresi pura-pura bersedih. "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Apa yang menimpamu? Kenapa kau terlihat bersedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita. "Begini Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya, di tengah jalan barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena takut dibunuh, terpaksa saya memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong. "Kasihan sekali nasibmu," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan saya sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi saya tidak berani mengambilnya sebab mereka ada di sana menjaganya. Maukah kau menolongku Abu Nawas, mengambilkan barang berharga milikku?" pinta Abu Jahil. "Baiklah, saya akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Setelah Abu Nawas sudah tidak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi saya melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras, lalu ia sembunyikan di dalam karung. Kenapa tidak kalian tangkap Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. "Untunglah para berandalan sedang pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya," batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. "Oh, ternyata Abu Jahil juga meminta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu padaku," pikir Abu Nawas. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas, karung yang dia bawa pasti berisi botol minuman keras." Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?" tukas Abu Nawas. "Sudah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak," balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya.
Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman berat, pikir Abu Jahil. Ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia, saya hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya," ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia didamprat sama istrinya, dan juga tidak tercium aroma arak dari mulut Abu Nawas. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas, kamu ditanya kenapa diam saja?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang berada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Apakah hanya karena membawa botol minuman keras itu bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur Baginda Raja. "Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil karena Abu Jahil telah berbuat zina," balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. "Hei Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau saya berbuat zina?" teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemaluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina," ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar pembelaan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apa kamu bersedia? Kalau saya menghukum Abu Nawas, kamu juga harus dihukum lebih berat. Kecuali kalau kamu mencabut tuntutanmu, maka semuanya akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian," ucap Baginda Raja. "Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas," balas Abu Jahil gemetaran. Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil berkat kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Tampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak, pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. "Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, saya sendiri bisa dengan mudah menebaknya," ujar Baginda Raja merasa tak puas. Tiba-tiba penasehat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia,
Bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus juga. Saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas baru untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah jadi dua. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan mendapatkan hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini," titah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka, dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu saya akan jahit batu lumpang milik Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Sekarang kamu suka pelihara burung, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Iya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung tersebut Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini Abu Nawas," ucap Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung milik Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang banyak.
Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan? Siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat Abu Nawas. Bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu. Ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu Hamid pun kaget. "Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya," tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid mengiyakan. Esok harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang dekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Tiba-tiba, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" Mereka menjawab, "Untuk makan-makan." Abu Nawas kembali bertanya, "Dalam rangka apa kita diundang?" Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya Abu Nawas." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali. Sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelak tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan. Nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu. Cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Wahai Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," desak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Iya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang.
Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid. Orang itu tak bisa mengelak, terpaksa ia mengaku perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.